إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات izinkanlah khotib untuk mengajak kepada kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Hari ini adalah hari raya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, yaitu hari Sayyidul Ayyam 1446 Hijriah. Berarti kita sedang berada di dua hari raya besar dalam hari yang besar. Maka mari kita mohon keberkahan di dua hari raya besar ini yang mulia ini kepada Allah, agar apapun aktivitas kita nantinya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pagi hari ini. Ternyata Allah masih berikan kepada kita nikmat besar. Yang pertama, Allah masih berikan kita nikmat sehat. Yang kedua, tidak sekedar sehat, tapi Allah masih berikan kita nikmat hidup sebenarnya. Dan yang ketiga, tidak sekedar hidup saja, tapi dalam keadaan sehat. Dan Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat iman di dalam hati kita. Maka inilah yang memanggil kita untuk datang ke masjid dan menunaikan sholat sunnah Idul Adha. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah, seorang Rasul yang diutus Allah untuk umat-umatnya supaya mempunyai kemuliaan akhlak. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, andaikan sampai pagi hari ini ada orang berani berkata imannya yang paling sempurna, tak perlu kita berdebat dengan orang itu. Cukup kita lihat apakah iman yang diakui yang begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Yang kedua, bila ada orang yang mengakui hari ini bahwasanya keilmuannya yang paling tinggi, maka tak perlu kita berdebat dengan orang ini. Cukup kita lihat apakah ilmunya mampu melahirkan akhlak, sebagaimana hari-hari yang biasa dia kerjakan, menunjukkan akhlak mulia kepada para jemaah, kepada para tetangga, kepada keluarganya. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang berani mengakui ilmunya yang sangat tinggi, tak usah kita berdebat dengan dia. Wa'asyiral muslimin rahimahullah. Itulah kenapa Rasulullah mengutus ke dunia ini, agar manusia mempunyai kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari besar bersejarah tentang seorang Nabi Ibrahim kekasih Allah. Yang patut dan harus kita contoh dari Nabi Ibrahim adalah yang pertama, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang mempunyai iman
begitu, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika itu? Kalimat yang diucapkan beliau adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Lantas apa yang terjadi? Nabi Ibrahim itu selamat. Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak terbakar dan terluka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Abi, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Abi, kata Allah, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah dalam berserah diri, sehingga Allah langsung yang menolongnya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tiada takut dan tiada sedih bila selalu berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah imamnya para mukmin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, pada saat Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, patutkah patung-patung itu engkau jadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Lalu apa jawab ayahnya yang bernama ayah itu? Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan murajam engkau, akan melempar engkau dengan batu. Wahjurni mulia, tinggalkan aku sendirian, kata ayah Nabi Ibrahim. Begitulah yang dialami Nabi Ibrahim. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku. Aku akan dapat memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia, Tuhanku sangat baik kepada aku. Inilah ayat Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Setelah itu berlalu, apakah ujian Nabi Ibrahim selesai? Tidak. Masih ada ujian yang diberikan Allah kepada beliau, dan
kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Ahqaf ayat 15. Satu hari seorang ayah pernah menasihati anak-anaknya. Nak, tolong dengarkan ayah nak, agar kamu mengerti apa arti hidup. Ayah memang tidak mengandungmu, tapi ayah mengalir di dalam. Ayah memang tidak melahirkanmu, tapi kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti ayah membuat ayah gemetar menunggu kelahiranmu ke dunia ini. Ayah memang tidak menyusuimu nak, tapi keringat ayah yang menjadi tetesan air susu yang engkau minum. Ayah memang tidak menjagamu setiap saat, karena ayah harus mencari nafkah. Tapi tahukah kamu, dalam doaku selalu ada namamu yang disebut-sebut. Wahai anak-anakku, wahai putra dan putri, tangisan ayah mungkin tak pernah kamu dengar. Karena ingin melihat ayah. Ayah adalah seorang ayah yang kuat dan tangguh. Agar kamu tidak ragu untuk berlindung di tangan dan di dada ayah ketika kamu merasa gelisah atau mendapat masalah. Ayah selalu berharap doamu agar ayah selalu sehat dan panjang umur, agar ayah bisa memenuhi keperluanmu dan ayah bisa melihatmu tumbuh dewasa sampai kamu mempunyai keluarga sendiri. Lalu bagaimana dengan ibu, dengan emak kita? Jangan pernah kita melupakan jasa orang tua kita. Berbuat baiklah selalu kepada mereka. Tak sadarkah kita bahwa kita ada di dunia sekarang? Kita tidak turun dari langit, kita tidak timbul dari laut, dan kita tidak keluar dari bumi, melainkan bahwa kita ada sekarang di dunia ini karena dilahirkan seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita digendongnya kemanapun dia pergi. Dan ibulah, emaklah yang pertama kali mendoakan kita sejak kita berada di dalam rahimnya. Ia mengurus perutnya, ya Allah, selamatkanlah kandunganku, selamatkanlah anakku sejak lahir sampai dia besar nanti. Sehatkan dia ya Allah, panjangkan umurnya, dan semoga anakku menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ عنا الخلاء والوباء والزلات والميهن والسوء والفتنة والميهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Tuhai Allah, Ya Rahman Ya Rahim, ampunkanlah atas dosa-dosa ayah dan emak kami. Mari sama-sama kita hadirkan wajah kedua orang tua kita di hadapan kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Pandang dan tatap wajahnya. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, Ya Allah, banyak salah kami kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, tiada orang sehebat mereka, Ya Allah. Tiada manusia satu pun yang sanggup membalas budi baik mereka, Ya Rabbana. Bebaskanlah mereka dari siksa. Bebaskanlah mereka dari siksa kubur, Ya Allah. Jauhkanlah azab neraka bagi mereka, Ya Rabbana. Ya Allah, Ya Allah, bagi ayah kami, tiada orang yang paling kuat dan tangguh selain ayah kami, Ya Allah. Tanpa maghrib, tanpa pun hidupnya, Ya Allah. Tanpa pernah dia memberi hidup kepada kami, Ya Allah. Jangan kata curah keringatnya, walaupun keringat itu berganti menjadi darah. Tiada yang ada Rabbana agar kami bisa bertobat. Apa yang dirasakan sesakit-sakitnya yang dialaminya, Dia takkan rela kami mengalami semua. Kami mempunyai ayah yang sangat kuat, Ya Rabbana. Takkan pernah Dia rela ada orang lain yang menyakiti kami, Ya Allah. Berbohong pun Dia lakukan diri kami.
Diizinkan